masih pagi soalnya awalnya. Biar semangat. Selamat siang. Siang. Berarti masih konsen ya, masih tahu pagi dan siang bedanya. Oke. Selamat siang semuanya, adik-adik remaja sekalian. Kita akan mendengarkan sedikit firman Tuhan pada siang hari ini untuk memulai sesi pertama kita sebelum kita melakukan kegiatan-kegiatan lain di GTC hari ini. Oke, saya ajak teman-teman untuk adik-adik sekalian di dalam Matius, buka Matius yuk, Matius pasalnya yang Matius pasalnya yang kelima. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kita baca ya bareng-bareng sesuai dengan tema kita. Matius 5 ayat 14 hingga 16. Kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak kelihatan berita lalu meletakkannya di bawah tanah, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, kita doa dulu. Bapa kami yang ada di surga, kami ingin membahas sedikit firman-Mu, kami pimpin kiranya iman yang kami bahas ini dapat jadi pelajaran bagi kami di sini Tuhan, khususnya bagi adik-adik yang ada di sini untuk menerima yang baik dan dapat mencermatinya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sesuai tema kita, temanya apa tadi? Apa temanya GTC? Light, benar ya, sesuai temanya, menjadi terang. Nah, sekarang kita tanya, terang itu apa sih? Nah, terang itu biasa kita sering lihat ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Nih, di atas kepala kita langsung bisa lihat ada lampu nih, mengeluarkan cahaya. Atau mungkin kadang kita lihat di luar ada matahari. Mungkin kita lihat di api, ada juga terang. Oke? Kita lihat terang itu ada di mana-mana dan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebetulnya cahaya terang ini sebetulnya kita tidak bisa melihat secara fisik gitu, secara kita lihat secara detail gitu. Nah, cahaya ini sebetulnya hanyalah berbentuk gelombang elektromagnetik ya. Jadi sebenarnya ini hal-hal partikel-partikel kecil gitu dong, sehingga kita tidak bisa lihat secara langsung. Tapi kita bisa melihatnya sebagai bentuk cahaya, bentuk terang. Yang kita lihat sekarang ini, ini terang gitu. Nah, tetapi kalau kita mau menjadi terang, kita harus tahu bagaimana caranya menjadi terang. Kalau kita bilang be a light, jadi terang, menjadi terang. Tapi bagaimana menjadi terang? Nah, sebelum kakak di sini bahas gimana cara jadi terang, kakak juga ingin bilang bahwa kadang melawannya terang apa? Gelap kan? Nah, sebetulnya kegelapan itu sendiri bukanlah kalau tadi cahaya itu kan gelombang elektromagnetik kan. Nah, gelap itu sendiri bukan sesuatu yang ada sebetulnya. Gelap itu adalah apa? Ketiadaan cahaya. Coba kakak Eva tolong matiin lampunya. Kita lihat. Cetek. Wah. Nah, ini bukan namanya gelap ini, tapi cahayanya kurang. Kita cuma dapat cahaya dari depan gitu ya. Jadi gelap ini sendiri nggak ada sebetulnya. Gelap itu cuma istilah yang dibikin untuk menjelaskan bahwa cahayanya kurang. Oke, mulai nyari lagi lampu. Oke, jadi gelap itu cuma suatu kata yang dibikin untuk menyatakan bahwa kurangnya cahaya, kurangnya terang, gitu ya. Jadi sebetulnya hanya ada terang. Nah, ketika Yesus berkata di ayat ini, kita adalah terang dunia, berarti terang kita bersinar, bukan kekurangan sehingga menjadi gelap. Nah, tadi pertanyaannya katanya tentang bagaimana caranya kita menjadi terang. Ketika Yesus berkata, kamulah terang dunia, tapi bagaimana caranya kita jadi terang? Dan kita lihat dari pertama, yaitu adalah tadi saya kakak bilang bahwa
sebetulnya kegelapan itu tidak ada, cuma adanya terang. Nah, tetapi di Tuhan Yesus, Allah ketika menciptakan langit dan bumi, firman Tuhan pada setiap penciptaannya adalah semuanya baik. Ketika Tuhan menciptakan bumi, Dia berkata di hari pertama semuanya itu baik. Ketika Allah menciptakan cakrawala, tanaman, tumbuhan, semuanya itu baik. Tidak ada yang tidak baik. Berarti terang yang Tuhan bikin, terang yang ada dari dulu sampai sekarang, yaitu Allah sendiri, semuanya baik. Dan kenapa tiba-tiba ada muncul istilah kegelapan? Kenapa bisa muncul adanya kegelapan? Nah, ini terjadi ketika sampai suatu saat ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi, selesai menciptakan penciptaannya, ada satu makhluk di sorga yang jatuh ke dalam dosa, yaitu siapa? Iblis. Makhluk di sorga. Nah, ada iblis yang jatuh ke dalam dosa, yaitu atau kita sering sebutkan apa? Lucifer ya, Lucifer, si bintang fajar. Nah, padahal namanya bintang fajar, sesuatu yang memancarkan cahaya. Tetapi karena dia sombong, dia ingin menjadi Allah, akhirnya dia jatuh. Akhirnya dari dia yang memancarkan cahaya, si bintang fajar, akhirnya cahayanya redup, akhirnya apa jadinya? Gelap kan? Karena kalau cahaya redup jadinya gelap. Terjadilah kegelapan di situ. Lucifer jatuh dan iblis ini jatuh karena kesombongannya, ia ingin menjadi Allah. Lalu seorang yang tadi adalah bintang fajar mau memancarkan cahaya, malah menjadi gelap. Lalu iblis yang jatuh ini, iblis yang jatuh ini tidak mau hanya jatuh sendiri, tidak hanya ingin dirinya saja yang menentang Allah. Dia membawa sepertiga dari malaikat untuk memberontak terhadap Allah. Dan akhirnya iblis juga mengajak manusia untuk memberontak terhadap Allah. Dan ceritanya masih ada, dia tahu lah semua ceritanya. Ceritanya di tengah taman ketika Adam dan Hawa sedang mencari makan, sedang mengambil, memetik buah segala macam, datanglah iblis dalam bentuk apa? Ular. Dan dalam bentuk ular kepada Hawa untuk menggoda Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu pohon ini sebetulnya sudah dilarang oleh Allah untuk tidak dimakan buahnya kepada Adam dan Hawa. Tetapi iblis berkata kepada Adam dan Hawa bahwa Allah sebetulnya tidak mau kalian sama seperti dia. Jangan makan. Makanya disuruh jangan makan. Tetapi kalau kamu memakannya, maka kamu akan jadi seperti Allah. Jadi sebenarnya Allah tidak mau kalian jadi seperti dia. Jadi makan aja. Allah tidak sayang kalian. Akhirnya Hawa pun tergoda oleh kata-kata iblis dan akhirnya mereka memakan buah yang terlarang tersebut. Akibatnya apa? Seperti kata yang sudah dikatakan Allah adalah bahwa ketika mereka memakan buah itu mereka akan mati. Sehingga setelah mereka memakan buah tersebut, mereka mati. Itu adalah apa? Mati dalam kerohanian. Mereka terpisah oleh Allah. Mereka ada kesenjangan antara Allah dan manusia. Dari sinilah datangnya kegelapan di dalam kehidupan manusia. Manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Manusia yang tadinya adalah makhluk yang sempurna, yang diciptakan oleh Allah pada hari terakhir untuk menyempurnakan seluruh ciptaannya, yang mungkin menjadi terang waktu itu. Manusia adalah terang, tetapi akhirnya jatuh, cahayanya redup, akhirnya gelap. Dunia ini jatuh ke dalam kegelapan. Dunia yang tadinya baik kata Tuhan, dunia diciptakan semuanya baik kata Allah, diciptakan baik menurut Allah, yang adalah terang, akhirnya menjadi gelap dan akhirnya jatuh. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dunia ini menjadi dunia yang penuh kegelapan. Kejahatan
sakit penyakit datang ke dunia ini. Capai, siapa yang di sini suka capek? Aduh capek nih, nggak apa-apa. Aduh capek, siapa yang di sini suka capek? Suka capek nggak? Kakak harap sih anak-anak remaja jangan capek ya, energinya masih banyak nih. Kalau udah tua mungkin ya capek nggak apa-apa. Tapi kalau masih umur 10-an lah, bisa keliling sunter ini, keliling sunter. Ya, jadi semenjak itu sakit penyakit datang ke dunia, capai, letih dan segala hal lainnya yang ada di dalam manusia, kesusahan datang kepada dunia ini ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan sehingga banyak orang yang mau coba memakai cara curang untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya, misalnya jalan dari sini ke Sunter Mall, karena nggak mau capek, akhirnya diciptakan kendaraan, ciptakan Grab, apa segala macam. Sebetulnya kalau manusia nggak jatuh ke dalam dosa, mungkin nggak ada namanya capek, letih, sakit penyakit, jalan kaki serasa ini ya, kayak terbang gitu ya mungkin ya. Kalau waktu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, akhirnya ada capek segala macam, akhirnya diciptakan alat-alat yang untuk membantu meringankan kecapaian, meringankan kesakitan. Ada rumah sakit segala macam. Dan manusia banyak melakukan hal tersebut untuk mengurangi hal-hal ini. Dan juga dalam halnya manusia mencoba untuk mencari cara untuk bisa merestorasi hubungan dia dengan Tuhan. Banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk merestorasi hubungan mereka dengan Tuhan, sehingga mereka ingin mempunyai terang itu lagi. Gitu. Banyak yang menggunakan caranya, misalnya, saya mau beramal, saya mau berbuat baik karena Tuhan kan baik. Saya juga mau jadi kayak Tuhan, berbuat baik aja. Siapa tahu Tuhan bisa memaafkan saya karena saya sama baik sama kayak Tuhan. Tapi tidak bisa, karena kita tidak bisa menyamakan kebaikan kita dengan Tuhan. Atau mungkin saya ingin rajin datang kepada Tuhan, rajin datang ke gereja, aja deh, rajin ikut remaja, ikut GTC, atau saya rajin mungkin ada masih sekolah minggu. Dari kecil ikut sekolah minggu. Atau mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tetapi Tuhan tidak mengindahkan cara restorasi seperti itu. Kenapa tadi kita tahu bahwa manusia semuanya akhirnya jatuh ke dalam dosa? Karena di dalam hidup manusia, kita bisa lihat secara keseluruhan, tidak ada satu terang pun, sedikit pun yang ada dalam hidup manusia kalau bukan Allah yang meneranginya. Dan kita bisa melihat dari manusia yang terus melanggar perintah-perintah Tuhan. Kita coba lihat 10 hukum Taurat. Siapa yang hafal 10 hukum Taurat di sini? Ada yang hafal? Nggak ada ya? Ya udah, yang gampangnya aja. Dikatakan dalam hukum Taurat, dikatakan jangan bersaksi dusta. Siapa yang di sini nggak pernah bersaksi dusta? Bersaksi dusta apa sih kata lainnya? Apa? Bohong. Iya, siapa yang di sini nggak pernah bohong? Kalau nggak jujur berarti kalian sedang bohong nih. Siapa di sini nggak pernah bohong? Pernah bohong semua ya, berarti ya. Bagus. Kalau yang angkat tangan berarti kalian sedang bohong. Atau enggak? Dikatakan hormatilah ayah dan ibumu. Siapa yang di sini nggak pernah membantah perintah dari ayah dan ibu? Siapa di sini yang nggak pernah membantah perintah dari ayah dan ibu? Pernah semua ya? Pernah. Terus juga ada dikatakan jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Siapa yang di sini nggak pernah menyebut kata nama Tuhan dengan sembarangan, digunakan dengan tidak sopan? Ada nggak? Mungkin ada ya. Kalau ini masih oke lah, mungkin ada kalau ini. Tapi banyakkan dilanggar. Atau mungkin jangan menginginkan barang orang lain. Siapa yang sini tidak pernah iri kepada temannya, kepada kakaknya, adiknya? Kakaknya menang, adiknya kalah, aduh nangis. Main game kalah. Kalau main game kalah, berarti dia, kalau dia marah, berarti dia iri terhadap yang menang kan?
Siapa yang di sini nggak pernah iri? Pasti pernah iri semua kan? Berarti kita bisa melihat bahwa manusia sudah semuanya jatuh ke dalam dosa. Tidak ada yang tidak melakukan hal-hal yang Tuhan telah tetapkan. Tuhan telah tetapkan ini manusia langgar. Semua manusia langgar. Dan akhirnya manusia yang jatuh dalam dosa ini tidak bisa dapat sampai kepada surga. Hatinya penuh dengan kegelapan. Tidak ada rasa sedikit pun untuk mencari dan menyenangkan Tuhan. Dan menurut Roma 6 ayat 23 dikatakan manusia seperti ini adalah upah dosanya adalah maut. Dan ini menyebabkan manusia harus menanggung dosanya. Semua manusia menjadi jahat dan tidak ada satu orang pun yang tidak melanggar perintah Tuhan. Oke, lalu kita lihat. Kalau tadi kita ada lihat ini ada kegelapan yang datang ke dalam manusia, kegelapan yang datang ke dunia ini. Sekarang kita lihat ada terang yang datang ke dunia manusia. Ada terang yang datang. Karena Allah yang Maha Kasih tidak mungkin begitu saja meninggalkan manusia terus berada dalam kegelapan. Allah yang Maha Kasih tidak meninggalkan manusia dalam kegelapan. Akhirnya Allah mengirim sang terang untuk menyelamatkan manusia dari keterpurukan dosa. Sang terang datang. Di dalam Yohanes 1 ayat 5 bahwa terang itu datang ke dunia. Terang itu telah datang dalam wujud manusia yang bernama siapa? Yesus Kristus. Terang yang bernama Yesus Kristus datang ke dunia. Dan Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang turun menjadi manusia. Oke? Dengan satu tujuan. Terang ini datang cuma dengan satu tujuan, yaitu untuk apa? Menyelamatkan manusia, menjadi juru selamat dunia, menjadi juru selamat dunia. Yesus bukan datang untuk menjadi seorang raja. Dia bukan datang untuk menjadi raja yang berdiri, yang duduk di atas tahta kerajaan, memerintah. Bukan. Yesus bukan datang untuk menjadi seorang politikus. Ini kan lagi zaman tingkat ya, adik-adik ikutin politik. Tapi ya lagi zaman politik. Yesus bukan datang untuk melengsarkan kerajaan Roma, bukan. Tetapi Yesus datang untuk dihukum mati di atas kayu salib oleh bangsa Roma. Dia akhirnya datang untuk dihukum di atas kayu salib oleh bangsa Roma. Dia sudah siap untuk kesalib ketika Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa umat manusia." Lihatlah anak domba. Ketika Yohanes berkata kepada Yesus, "Lihatlah anak domba Allah," maka Yesus sudah tahu bahwa tujuan dia adalah di atas kayu salib. Tujuan Yesus adalah di atas kayu salib. Ketika saat terang datang ini ke dunia ini, tetapi ciptaannya tidak mengenal dia. Orang Israel yang dikasihani oleh Tuhan menolak dia. Orang Israel yang Tuhan Yesus ingin selamatkan menolak dia. Mau dia disalib, mau Tuhan Yesus disalib. Karena apa? Karena dunia sudah begitu gelap, sehingga dunia tidak bisa melihat terang yang begitu dahsyat. Maka Yesus akhirnya siap untuk melakukan semua itu. Ketika Yesus Kristus melakukan hal yang ajaib, mujizat-mujizat, ia dicerca oleh orang. Ketika Yesus memberitahukan tentang kerajaan surga, mereka menganggapnya sebagai pengajar palsu. Padahal Yesus datang untuk memberikan terang kepada manusia. Dan Yesus yang telah mati tadi, yang di atas kayu salib, tidak berhenti di situ saja. Dia bangkit setelah ia menebus dosa si dunia, dan ini membuktikan bahwa dia benar-benarlah Allah. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Terang sudah datang kepada manusia. Lalu, apa tindakan kita? Kata Yesus, kamu adalah terang dunia. Jadi gimana? Tindakan kita adalah menjadi terang. Jadilah terang, karena kamulah terang dunia. Bagaimana menjadi terang? Kita lihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Kamu adalah terang dunia. Kepada kita juga, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Dan bagaimana bisa seseorang yang menjadi terang apabila manusia sudah jatuh ke dalam dosa? Dan kita tahu, manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia sudah redup, sudah gelap, sudah tidak mempunyai terang. Bagaimana? Yaitu caranya adalah dengan manusia mengambil terang dari sang terang. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Kita mengambil terang dari sang terang, mengambil terangnya Yesus menjadi terang kita. Yaitu kita memerlukan Yesus, terang yang telah merelakan dirinya untuk mati di atas kayu salib, yang menderita bagi manusia, dan yang akhirnya pada bangkit pada hari ketiga. Orang inilah yang dapat menjadikan manusia menjadi terang. Terang yang tadi kita tidak punya, sekarang terang itu datang, sudah memberikan dirinya di atas kayu salib. Kita harus menerima terang itu. Maka dengan itu kita bisa menjadi terang. Yang cukup dilakukan manusia mengenai hal ini adalah bahwa kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia, kita menerimanya sebagai juru selamat pribadi kita. Maka kita bisa menjadi terang. Kita menerima juru selamat dunia menjadi juru selamat pribadi kita. Dan kita juga bertobat, mengakui seluruh dosa kita. Kita tahu kita adalah manusia yang gelap, kita manusia yang tidak mempunyai terang. Oleh sebab itu kita bertobat, berubah pikiran bahwa kita mau menjadi terang. Dari kita adalah kegelapan yang tidak mempunyai terang, maka kita mau mempunyai terang itu, yaitu Yesus. Dengan kita menerima sekali lagi, menerima percaya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menggantikan dosa kita terima sebagai juru selamat, dan mengakui bahwa saya adalah manusia yang penuh dosa, yang manusia yang kegelapan, yang tidak mempunyai terang. Dengan saya ingin mendapatkan terang Sang Yesus Kristus. Dengan inilah manusia bisa mempunyai terang dan menjadi terang. Dan menjadi terang, yang artinya kita sekarang, giliran kita yang menjadi terang bagi orang-orang yang masih dalam kegelapan, yang tadinya kita mungkin berada di dalam kegelapan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menerima terangnya Tuhan Yesus, kita sadar bahwa diri kita berdosa. Kita tahu bahwa sekarang ketika kita menerima terang itu, maka kita adalah sekarang terang. Giliran kita menjadi terang bagi orang-orang lain. Cukup percaya saja, bukan dengan cara lain yang tadi dilakukan oleh manusia, dengan cara-cara yang manusia bikin-bikin, bukan dengan berbuat baik, bukan dengan percaya hal lain, bukan percaya Yesus tambah percaya mungkin percaya Maria, atau bukan percaya Yesus dengan sambil saya berbuat baik, bukan, tetapi cukup percaya Tuhan Yesus, maka terang itu menjadi milik. Dan hal ini adalah hal yang diperintahkan Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Bagaimana kita menjadi terang? Tadi gimana teman-teman? Adik-adik? Gimana jadi terang? Gimana menjadi terang? Sebelum kita menjadi terang dunia, sebelum kita menerangi orang lain, gimana kita menjadi terang? Percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Bertobat, menyadari kesalahan kita, menyadari kegelapan kita, dan mau berbuat begitu. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tutup kepala, tutup mata, berdoa. Mungkin di sini belum ada yang belum percaya, yang merasa bahwa dirinya masih berada di dalam kegelapan, masih belum menerima terang, dan masih terus menentang Tuhan, masih terus dengan sengaja melanggar perintah dan belum menjadi terang itu. Mungkin ketika khotbah ini disampaikan, mendengar dengan baik dan punya kehendak berkata bahwa Tuhan, saya ingin menerima Engkau, bahwa saya telah salah, saya ingin menjadi terang-Mu, saya ingin menjadi terang Tuhan, saya ingin meninggalkan kegelapan, saya ingin mematuhi perintah-Mu, saya ingin percaya kepada Kamu sebagai juru selamat satu-satunya yang telah menyelamatkan saya, dan bertobat dan mau mengasihi-Mu
dan menjadi terang. Bagi yang belum pernah menerima, bagi yang belum pernah menjadi terang, boleh angkat tangan. Bagi yang belum dan mau sekarang, boleh angkat tangan. Bagi adik-adik remaja yang belum pernah menjadi terang dan ingin menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pada hari ini, boleh angkat tangan. Tidak usah lihat kanan kiri, tidak usah. Terima kasih untuk tangannya diangkat. Kiranya benar-benar ingin percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, boleh turunkan tangannya. Ingin benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan sebagai juru selamat, menjadi terang. Oke, terima kasih untuk tangannya diangkat. Kita berdoa. Bapa kami dalam banyak surga, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu di sini Tuhan ingin percaya kepadamu sebagai juru selamat kami pribadi, juga ingin Kau pimpin kami dapat terus menjadi terang Tuhan. Sebelum kami menjadi terang, kami ingin menerima terang itu sehingga kami dapat menerangi orang-orang di sekitar kami. Bikin setiap dari kami benar-benar memikirkan hal ini Tuhan, karena hal ini adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kami. Ingin menjadi menerima Engkau sebagai juru selamat, karena ini adalah hal yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Satu lagi ya. Oke. Udah pada tahu kan nama kakak siapa? Nama kakak siapa? Yes. Oke. Masih ingat enggak partitur lagu yang dibagikan kemarin pada hari Minggu? Masih ingat? Apakah sudah dipelajari di rumah? Sudah ya? Oke. Udah di-share ya di HP masing-masing? Atau belum? Ada yang bawa? Atau ada yang punya PDF-nya? Gimana?